Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Rahim dengan NIM 25021111376, mahasiswa PJJ Teknik Industri Binus Online Binus University. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas melalui digital content mengenai bahayanya demam berdarah, dengue atau DBD khususnya pada anak. Learning outcome pada materi ini itu ada 3. Yang pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya orang tua, mengenai penyakit demam berdarah pada anak-anak. Yang kedua, mengidentifikasi gejala umum dan penyebab terjadinya DBD. Dan yang ketiga, memberikan arahan kepada orang tua cara mencegah atau pencegahan dan penanganan DBD. Berikut ini terlampir data per Agustus 2023 berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Demam berdarah atau DBD telah menjadi salah satu penyakit yang mematikan sejak tahun 2013. Jumlah kasus pada tahun 2023 sebesar 114.720 jiwa. DBD merupakan penyakit menular melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau betina yang disebabkan oleh virus dengue yang masuk ke dalam tubuh. Ini sering terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Penyakit demam berdarah merupakan salah satu masalah kesehatan di seluruh kota di Indonesia yang cenderung menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena perjalanan penyakitnya cepat dan dapat menyebabkan kematian dalam kurun waktu yang singkat, serta dapat menimbulkan kejadian luar biasa atau wabah. Mengapa DBD kerap terjadi pada anak-anak? Demam berdarah disebabkan oleh virus yang disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang menggigit penderita yang lebih dahulu terinfeksi virus dengue dan nyamuk tersebut menjadi pembawa virus. Bila nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka orang lain tersebut akan menderita demam berdarah. Oleh karena itu, demam berdarah tidak dapat menyebar dari orang ke orang. DBD memang dapat menyerang siapapun, termasuk anak-anak yang tergolong cukup rentan terkena DBD karena daya tahan tubuh anak masih belum kuat. Mengacu pada jurnal dari Pediatrics and International Child Health, data dari beberapa negara menunjukkan jika usia rata-rata dari kasus demam berdarah telah meningkat dari usia 5-9 tahun ke anak yang lebih tua. Penyebab dan gejala terjadinya DBD. Penyebab DBD adalah virus dengue yang ditularkan kepada manusia melalui nyamuk Aedes aegypti. Ketika nyamuk tersebut menggigit manusia, virus masuk ke dalam tubuh manusia. Nyamuk Aedes aegypti umumnya berukuran kecil, dengan tubuh berwarna hitam pekat, memiliki 2 garis vertikal putih di punggung dan garis-garis putih horizontal pada kaki. Nyamuk ini aktif terutama pada pagi hari hingga sore hari, meskipun kadang-kadang mereka juga menggigit pada malam hari. Mereka lebih sering ditemukan di dalam rumah yang gelap dan sejuk dibandingkan di luar rumah yang panas. Gejala DBD banyak dikira sebagai penyakit flu. Biasanya, gejala DBD akan muncul dari 4-10 hari setelah digigit nyamuk, menyebabkan demam tinggi hingga 40 derajat Celcius, dengan adanya beberapa gejala lain sakit kepala, nyeri otot, mual, muntah, hingga ruam-ruam. Fase demam berdarah pada anak. Fase pertama atau febrile phase. Pada fase demam berdarah awal, gejala DBD diawali dengan demam tinggi hingga 40 derajat Celcius, biasanya 2-7 hari. Anak akan merasakan nyeri di sekujur tubuh dari otot, tulang, sendi, tenggorokan, hingga kepala. Ciri lainnya dari fase ini adanya bintik-bintik merah yang menandakan adanya penurunan trombosit secara signifikan kurang dari 100.000 per mikroliter darah. Fase kedua atau critical phase. Fase kedua ini merupakan fase kritis sehingga orang tua wajib waspada. Kendati demam mulai turun dan anak tampak pulih, pendarahan masih terus terjadi, alhasil detak jantung dan tekanan darah berfluktuasi. Jika tekanan darah turun ke tingkat yang paling rendah hingga dapat merusak organ vital seperti ginjal dan hati,
dapat mengancam nyawa jika tidak mendapatkan penanganan. Beberapa tanda anak memasuki fase kritis, seperti muntah terus-menerus, pendarahan hidung dan gusi, sulit bernafas, hingga feses berwarna hitam dan lengket. Fase ketiga atau recovery phase, setelah berhasil melalui masa kritis, anak akan memasuki fase demam berdarah yang ketiga, yaitu masa pemulihan alias recovery. Tahapan ini terjadi dalam 48 hingga 72 jam setelah fase kritis. Memasuki masa pemulihan, cairan yang tadinya keluar dari pembuluh darah akan masuk kembali ke pembuluh darah. Tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Pertama, tempat penampungan air sehari-hari seperti bak mandi, drum, dan ember. Kedua, tempat penampungan air yang bukan keperluan sehari-hari seperti kaleng bekas, botol bekas, dan juga vas bunga. Yang ketiga, tempat penampungan air alamiah seperti belahan bambu, pelepah daun, dan juga tempurung kelapa. Penanganan dan pencegahan DBD. Pertama, pencegahan DBD dapat mengkonsumsi banyak cairan untuk mencegah dehidrasi. Yang kedua, dapat diberikan obat penurun panas dan obat anti mual untuk meredakan gejala. Yang ketiga, pentingnya untuk berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan sampel darah pada hasil laboratorium pemeriksaan darah dapat ditemukan penurunan jumlah trombosit, hemoglobin, dan hasil pemeriksaan antibodi IgG dan IgM terhadap virus dengue untuk lebih akurat. Yang keempat, untuk mencegah DBD dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan seperti menguras tempat penampungan air, menutup wadah-wadah penampungan air, mengubur barang-barang bekas, dan yang kelima, dapat dilakukan penyemprotan nyamuk atau juga fogging. Himbauan pemerintah daerah. Yang pertama, meningkatkan upaya penggerakan masyarakat dalam memberantas sarang nyamuk melalui kegiatan menguras, menutup, dan memanfaatkan kembali barang bekas dengan cara gerakan satu rumah, satu jumantik. Kedua, meningkatkan surveillance kasus melalui kegiatan pemantauan jentik berkala dan mengaktifkan juru pemantau jentik. Ketiga, mengaktifkan kembali kelompok kerja operasional penanggulangan DBD pada berbagai tingkatan RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, dan juga kabupaten atau kota. Keempat, mendistribusikan dukungan bahan dan alat pengendalian vektor ke seluruh provinsi berupa insektisida, larvasida, jumantik kit, mesin fogging, dan media KIY. Kesimpulan, demam berdarah dapat terjadi pada siapa saja, khususnya pada anak-anak, dikarenakan daya tahan tubuh anak masih belum kuat. Orang tua perlu mengetahui sejauh apa gejala yang dirasakan oleh anak. Setiap anak-anak memiliki gejala yang berbeda-beda. Alangkah baiknya langsung dikonsultasikan dengan dokter yang ahli. Hal pertama yang dapat dilakukan untuk mencegah DBD dengan memperhatikan lingkungan sekitar, khususnya di rumah, dengan memperhatikan penampungan air, fogging, hingga melakukan vaksin DBD. Baik, sekian materi edukasi mengenai bahaya DBD untuk anak-anak. Terima kasih.